Kaggle itu boleh aja gitu ya. Data pun juga boleh unduh dari Kaggle, silahkan gitu ya. Pada dasarnya proses data analitik boleh pakai data-data yang sudah ada, yang tersebar di internet ya. Baik, sebelum saya masuk ke bisnis analitik, perlu teman-teman ketahui gitu ya bahwa sebentar. Oke, bahwa proses bisnis analitik itu nanti akan ada beberapa subbagian di situ, termasuk salah satunya itu adalah ada business roles ya, kita harus tahu business role atau kita tahu persis business understanding yang akan kita kaji. Lalu berikutnya ada functional analytics gitu ya, functional analytic di sini. Lalu ada bentuknya human resource analytic ya. Jadi di human resource analytic itu isinya apa saja. Lalu di supply chain analytic isinya apa saja, customer analytics isinya apa saja, business process analytic apa, dan financial analytic terakhir adalah implementation-nya. Di bab 10 di situ juga ada business application. Baik, kita masuk ke business roles dulu. Bisa diklik business roles gitu ya. Baik, seperti yang dijelaskan di sini bahwa bisnis analitik itu meliputi 3 level utama ya dari pengguna pada suatu organisasi gitu. Jadi ada 3 major level gitu ya dari bisnis analitik yang biasa digunakan untuk organisasi gitu. 3 level itu biasanya secara aktual itu basisnya adalah front end user, ya, middle or back office worker, dan senior or top management user gitu. Jadi kalau kita berbicara front end user di sini, front end user itu isinya adalah semua interaksi sistem yang terjadi dengan konsumen gitu. Itu disebut sebagai front end. Jadi kalau Anda bilang katakanlah ada aplikasi Gojek gitu atau aplikasi Tokopedia, maka front end usernya itu adalah semua fitur yang ada di HP Anda yang Anda pakai untuk memilih menu-menu yang ada di Tokopedia dan Gojek gitu misalkan gitu ya. Nah, kalau middle user gitu ya, middle user ini middle worker gitu ya. Middle ini sebetulnya itu adalah algoritma-algoritma yang digunakan untuk merekayasa gitu ya, merekayasa front end-nya gitu, merekayasa front end-nya. Kenapa? Karena middle ini nanti yang akan menentukan apakah di Tokopedia saya, contoh nih misal Tokopedia saya, oke, contoh di Tokopedia saya di sini ada Quakers gitu ya, ada kecap Bango, di sini juga ada ini kan VGA ya, graphic card gitu, ada minyak kayu putih, iPhone, kabel listrik gitu ya. Lalu di sini ada handphone gitu ya, yang artinya mungkin front end ini tampil ke user itu berbasis pada algoritma yang ada di middle end-nya gitu, di middle-nya gitu. Jadi middle itu sebetulnya isinya adalah algoritma-algoritma yang digunakan untuk menampilkan atau memberikan experience kepada users gitu ya. Nah, berikutnya ada back office workers gitu ya, middle or back office worker gitu. Jadi middle or back kalau di kita berbicara aplikasi back end itu kan basis data gitu ya. Nah, kalau di sini dalam konteks middle or back office worker itu artinya adalah front end user ya. Front end user ini semua yang berkaitan dengan konsumen, middle or back office worker ini semua yang bekerja di belakang layar sebetulnya gitu ya.
belakang layar, ada yang bekerja mungkin di bagian warehouse-nya, atau mungkin ada yang bekerja di office-nya gitu ya. Dan terakhir itu ada senior atau top management user gitu ya. Nah, di sini front end user itu kita sebut sebagai level 1 user gitu. Di mana mereka itu adalah kelompok pertama dari user yang betul-betul butuh hal-hal yang berbau real time gitu. Jadi kalau kita berbicara front end user atau customer, mereka paling butuh sekali gitu. Paling butuh sekali. Jadi yang membutuhkan analitik itu pertama adalah front end user gitu ya, atau kita yang berurusan dengan customer langsung gitu. Itu sangat mereka butuh real time sekali. Jadi first hand information dari bisnis gitu ya untuk membuat keputusan-keputusan rutin ya yang terkait dengan insiden atau transaksi gitu ya. Nah, kalau level 2 itu membutuhkan pengumpulan informasinya gitu. Jadi kalau kita lihat office gitu ya, office di sebuah industri, nah itu mereka butuh data dan informasinya gitu ya untuk input dan kombinasi information tersebut gitu ya untuk yang didapatkan dari first level untuk melakukan perencanaan atau mungkin taktikal yang sifatnya harian ataupun strategik gitu. Jadi untuk merumuskan perencanaan, operasional, dan strategi-strategi perusahaan itu di level 2. Nah, di level 3 itu demand information-nya itu hanya strategik gitu. Nah, strategik artinya ini semua yang berbau manajer, direktur gitu ya, itu sifatnya level 3 user gitu. In nature dan butuh akses gitu ya, akses atau hasil-hasil penilaian yang memperkuat organisasi mereka gitu. Jadi kalau kita berbicara front end, mereka butuh yang real time. Kalau berbicara yang middle, ya itu mereka butuh data-data atau informasi yang didapat dari front agar mereka bisa mengambil keputusan harian gitu ya atau perencanaan. Dan sifatnya agregat itu butuh di level 3 itu ya agar mereka bisa merencanakan strategi perusahaannya gitu ya. Nah, dari customer analytic itu terkait keputusan yang bisa diambil itu kaitannya ada yang sifatnya daily atau harian, ada yang periodik dan ada ad hoc gitu ya atau report requirement gitu ya. Contohnya bisnis role pada analitik pada first level user gitu ya atau mungkin level front end gitu yang berurusan langsung dengan customer itu seperti operation atau technical atau engineering manager gitu ya. Nah, itu akan berurusan langsung dengan customer. Mereka butuhnya adalah bisa memonitor proses, memastikan bahwa operasi itu bisa dikelola gitu ya, dan perencanaan kerja pada semua unit yang di bawah kendali dia, serta mungkin rotasi shift gitu ya. Gitu. Jadi mereka butuh functional matrix gitu. Nah, berikutnya ada customer fulfillment manager. Jadi manajer yang butuh terkait dengan pemasaran atau pengiriman ke customer, di mana mereka tuh butuh delivery, ya, butuh delivery dan transaksi yang terjadi pada end customer itu terjadi secara sukses dan mereka bisa memantau apakah customer itu puas atau tidak, gitu ya. Nah, ukuran kinerjanya itu ada delivery matrix ya, itu matrix pengiriman. Berapa lama pengiriman gitu ya, berapa lama sampai ke kalangan customer, apakah sesuai kualitasnya atau tidak dan seterusnya. Lalu di sini quality manager itu kaitannya dengan memastikan bahwa barang atau jasa itu ya yang sampai ke tangan customer itu tepat kualitas gitu ya. Itu mereka butuhnya quality matrix, contohnya berapa reject, berapa yang sesuai kualitas dan seterusnya gitu. Lalu relationship manager ini kaitannya dengan mencoba mencapai target bisnis yang dialokasikan yang sifatnya itu cross selling gitu ya, cross selling and enhancing gitu. Enhancing itu adalah meningkatkan atau upgrading gitu ya. Mendorong nih enhancing ini mendorong upgrading ini meningkatkan hubungan dengan pelanggan gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan saya terbiasa mengakses HP gitu ya, HP, tablet gitu ya, maka akan muncul berikutnya adalah ini adalah apa namanya nih stylus ya, stylus pen gitu. Kenapa? Karena kalau saya beli tablet misalkan ya maka saya butuh apa pendukungnya yaitu bentuk stylus pen gitu. Berikutnya hal-hal lain yang terkait ini contohnya misalkan saya sering mengakses handphone, saya diberi usulan-usulan
produk-produk yang terkait dengan misalkan casing gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan juga kita sebutnya itu sebagai cross-selling gitu. Tujuannya apa? Meningkatkan pengalaman user gitu ya, sehingga memperbaiki hubungan interaksinya dengan perusahaan. Lalu memastikan bahwa the highest level of service to the customer, memastikan bahwa jasa atau layanan yang kita belikan itu pada level yang tinggi kepada customer kita gitu ya. Itu sebenarnya the relationship matrix. Lalu branch area manager, manager cabang gitu ya. Mereka butuhnya mengelola cabang, operasional cabang, dan semua fungsinya yang di bawah area tersebut. Seperti staff, ya, staffing atau pengadaan staff gitu ya, atau pengelolaan staff, procuring, pengadaan barang gitu ya, delivery, pengiriman, sales operation, dan channel penjualan. Ini ada branch level matrix gitu. Lalu terakhir itu ada unit manager atau supervisor. Ini kaitannya dengan unit level matrix gitu, seperti mengelola operasi, staff, ya, penjadwalan, kajian waktu, studi waktu, motion study. Ini juga relevan kan sebetulnya dengan bidang ergonomi gitu ya. Jadi sebetulnya bidang big data analitik ini sangat relevan juga dengan bidang lainnya di teknik industri gitu. Nah ini di front gitu ya, di first level user atau di front end ada beberapa stakeholders di sini, ada technical atau engineering manager, fulfillment manager, quality manager, relationship manager, branch area manager, dan unit manager supervisor. Mereka butuh yang sifatnya itu real time gitu ya. Lalu berikutnya yang second level user yang sifatnya office gitu ya, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan harian itu ada sales manager gitu ya, manajer penjualan. Mereka butuh konseptualisasi dan merancang channel gitu ya untuk penjualan agar barangnya bisa sampai ke setiap daerah yang menjadi target customer-nya gitu ya. Lalu ada target goal-nya gitu ya dalam bentuk kualitatif metrik gitu. Dan bekerja dengan unit operasi pada setiap pasar gitu ya untuk bisa memajukan bisnis mereka gitu ya. Nah, ini mereka butuh new business metrics. Lalu di sini ada product manager, ini juga yang second level user, yaitu mereka butuh responsibilitas untuk perencanaan produk, product positioning, intinya ini kan pengembangan produk ya. Ini juga sebetulnya data analitik juga terkait dengan pengembangan produk gitu. Nah, ada juga mahasiswa saya yang mengerjakan data analitik di tugas akhirnya untuk pengembangan produk gitu. Pricing strategi dan struktur atau relevan produk yang dibutuhkan. Nah, ini mereka butuh new business metric, lalu manajer campaign gitu ya, promosi gitu ya, meluncurkan promosi, spesifikasi ya, dari manajer produksi yang sudah diproduksi oleh manajer gitu, memastikan bahwa bahwa apa namanya campaign atau mungkin iklan yang dia pasang itu sampai ke tangan customer-nya. Retention manager ini menganalisis apakah proses pemasaran atau produknya tidak match dengan pasar gitu ya. Ini attrition alert. Nah, di sini butuh retention metric. Dan berikutnya itu terkait dengan financial analysis itu tentu saja gitu ya. Lalu terakhir pada third level user ketiga, itu tentu saja pada level top level manajemen, ada head of service gitu ya, yang butuh komunikasi customer agar dia bisa cek gitu, goals-nya tercapai atau tidak. Ada marketing communication officer, chief financial officer, sama legal, corporate strategy, business head gitu ya, atau pemilik bisnisnya, chief marketing ya, chief sales officer, semua ini kan pada level direktur nih, ini pada level direktur. Nah, rata-rata pada level direktur itu mereka butuhnya yang strategik gitu ya, sifatnya yang strategik atau jangka panjang gitu. Nah, ini kesimpulannya ya, pada second level gitu ya, ini ada sampai financial analyst, pada third level ini level level apa namanya, level top level management gitu.
Ada pertanyaan untuk apa namanya bisnis atau kita sebutnya di sini consums analitik atau siapa sih yang pengguna analitik itu sebetulnya gitu. Baik, berikutnya saya akan masuk kepada functional analitik ya. Jadi functional analitik di sini eh, maksudnya adalah itu adalah komponen dari area bisnis. Jadi ini adalah area komponen dari area bisnis yang mendorong gitu ya, that drive yang mendorong fungsi-fungsi kritis dari suatu bisnis gitu. Jadi functional analytic ini isinya itu adalah fungsi-fungsi kritis dari bisnis. Apa itu isinya? Ada human resource, kan suatu perusahaan butuh ya HR gitu ya. Ada production, tentu dia sangat butuh production, itu kan yang kritis nih, HR, production, fulfillment ini ya terkait dengan marketing gitu ya, trading, perdagangan, ya, bendahara gitu ya, treasury, purchase, pembelian, delivery, risk management, collection, marketing ya, audits, stores, toko dan finance dan lain-lainnya. Pada dasarnya sebetulnya functional analytic ini adalah semua pihak yang terlibat sepanjang supply chain dari perusahaan kita gitu. Gitu. Nah, tipe-tipe dari functional analytic gitu ya, itu ada human resource analytic di sini. Jadi human resource analytic ini apa saja analitik yang dia tawarkan gitu, yang dia butuhkan. Pertama itu adalah retention. Retention ini adalah apa? Pengunduran diri karyawan gitu ya. Jadi kenapa karyawan itu mengundurkan diri? Jadi kalau Anda tertarik di bidang human resource analytic, maka proses analitik dashboardnya itu harus ada retention gitu. Nah, contoh mungkin di Kaggle ini cukup banyak ya. Nah, jadi, nah ini ada employee retention classification. Jadi cukup banyak yang bisa Anda coba. Ini contohnya ada gradient boosting algorithm for employee retention classification gitu ya. Itu salah satu bisnis analitik, sorry, functional analitik yang dibutuhkan oleh HR gitu ya, retention. Lalu compensation gitu ya, dan reward analysis. Ini tiga minimum yang harus ada pada human resource analytic gitu. Nah, benefitnya apa? Supaya mereka bisa mengelola sumber daya manusianya. Lalu berikutnya ada employee performance gitu ya. Employee performance itu terdiri dari vintage ya, performance appraisal, attrition, efisiensi gitu ya. Jadi kaitannya dengan kinerja, lalu penurunan kinerja dan efisiensi gitu ya. End user-nya adalah mengelola tenaga kerja gitu, tapi pada level teknis. Di sini ada staffing and scheduling. Nah, ini penjadwalan juga bisa dipakai dihybridkan dengan analitik ya, seperti staffing. Contohnya bench size, growth, deployment, utilization, allocation gitu ya. Semua yang sifatnya yang terkait dengan alokasi dan penjadwalan sumber daya staff gitu. Nah, ini yang dikelola adalah employee gitu ya. Jadi untuk mengelola produktivitas employee dan performance employee, Anda bisa gunakan analitik yang terdiri dari employee performance dan staffing and scheduling. Lalu ada supply chain analytic. Supply chain analytic ini kaitannya dengan sourcing, ya, pengadaan bahan bakunya, ada supplier rating, ya, working capital terkait dengan pendanaan dan modal gitu ya, inventory atau persediaan, transportasi dan transshipment gitu ya. Pastinya digunakan untuk mengelola supply gitu. Lalu di sini ada sourcing analytic ya. Sourcing analytic itu kita pakai untuk mengidentifikasi pengadaan. Jadi ada best buy analysis gitu. Apa apa mana supplier yang bisa mana produk-produk yang bentuknya best buy. Ada saving ini penghematan karena adanya diskon gitu ya dan lain sebagainya serta jumlah spend atau jumlah modal yang kita keluarkan untuk sourcing. Ini kaitannya dengan vendor management.
Lalu ada supply rating inventory analytic gitu ya. Ini kaitannya dengan pengadaan juga, tetapi untuk bahan baku gitu ya. Bahan baku atau material dari supplier. Ini ada vendor scoring, quality ya. Lalu di sini di inventory, sorry, supply rating itu ada vendor scoring dan quality, dan inventory analytic itu ada EOQ gitu ya. Ada pernah mungkin belajar EOQ ya di buku supply chain itu ada. Itu inventory analytic kaitannya dengan EOQ dan lead time gitu. Nah, kemudian salah satu teman Anda yang kerja praktik di Ajinomoto juga terkait dengan EOQ dan lead time ini gitu ya. Bagaimana bagaimana suatu material itu harus diorder gitu ya, harus sampai atau harus diorder sebelum material itu habis gitu. Jadi kalau katakanlah materialnya ada gula gitu misalkan, maka gula itu sebelum habis harus sudah diorder. Kenapa? Karena kalau tunggu habis dulu baru diorder, tentunya ya stoknya akan kosong gitu ya, sehingga nanti pabrik tidak bisa produksi gitu. Nah, itu Anda menentukan kapan kita harus melakukan reorder gitu ya, reorder poinnya. Kalau reorder poinnya terlalu tinggi, maka nanti penumpukan barang di gudang. Kalau reordernya terlalu rendah, nanti bisa kehabisan stok gitu ya. Nah, itu contoh perhitungannya jika bisa dilakukan oleh dengan inventory analytic. Lalu di sini ada customer analytic ya. Di sini kaitannya dengan engagement mix of customer. Jadi bagaimana kita bisa mendekati customer kita gitu ya. Lalu di sini ada new business and acquisition, ini kaitannya dengan scanning and locating target eligible gitu ya. Health check of new business gitu. Jadi ini kaitannya dengan kemudahan kita untuk mencari dan memeriksa suatu daerah tertentu apakah dia dia cocok untuk bisnis baru atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan portofolio sebetulnya. Lalu di sini ada bisnis proses analitik, ini kaitannya dengan servicing, pelayanan gitu ya, lead time ya, cycle time, unit cost, risk ya, dan compliance. Lalu ada collection and recovery analytic, ini kaitannya dengan loss, delinquency, risk analytic ya, kaitannya dengan modal yang akan dikorbankan gitu ya kalau kita memutuskan suatu hal tertentu. Ada marketing analitik, ini kaitannya dengan iklan, kampanye, ya, penawaran atau produk baru. Portofolio analitik, ini kaitannya dengan churning gitu ya. Nah, churning ini juga ada di Kaggle. Jadi hampir semua proses proses apa data analitik yang ada di buku Dina Bandu ini Anda bisa coba dari Kaggle ya. Sudah cukup banyak sebetulnya orang nge-share pekerjaan-pekerjaan mereka di sini. Lalu sales analytic ini kaitannya win-loss, lead analysis, sales force effectiveness gitu ya. Apakah kita menjadi leading di pasar kita atau tidak. Ya. Lalu spatial analytics, ya ini kaitannya dengan geopositioning, minimal distance, circular time, best location for business center gitu. Dan terakhir itu ada channel analytic. Ini kita pengen tahu apakah channel tertentu itu cocok untuk marketing atau tidak. Contoh misalkan yang sedang hits channel sosial media, channel sosial media itu kan ada Instagram sama TikTok ya, yang sekarang juga dipakai banyak banyak marketer untuk pemasaran produknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Baik, untuk kaitannya dengan human resource, eh, sebetulnya human resource analytic itu ada beberapa tadi yang kita kita bisa kaji, ada attrition, ada talent management, ada recruitment, ada rehiring, ada performance appraisal gitu ya. Nah, semua ini punya tujuan. Kalau attrition kita bisa pakai untuk stock option gitu ya, stock option gitu. Jadi apa namanya kaitannya itu dengan apa namanya stok ya atau mungkin talent inventory kita gitu ya. Sini talent management ini dipakai buat promosi jabatan,
Recruitment ini dipakai sebagai job rotation and engagement atau mendekati calon tenaga kerja. Rehiring itu employee satisfaction, ya. Ini kaitannya kita bisa mendapatkan employee satisfaction, dan performance appraisal itu bisa didapat juga untuk benefit administration. Nah, kalau supply chain analytic ada isinya inventory untuk memeriksa apakah supply chain itu responsif atau tidak. Lalu manufacturing size ini untuk safety stock, ya, memeriksa safety stocknya cukup atau tidak. Distribution untuk e-finance, ya, customization untuk perencanaan, ya, dan vendor scoring ini untuk sourcing. Sedangkan untuk customer analytic itu ada marketing mix, ya. Ini untuk branding, promotion strateginya branding, ada customer retention. Ini untuk apakah customer itu nggak mau lagi membeli produk kita, itu kaitannya dengan retention, itu bisa dipakai untuk merencanakan strategi harga produknya. Sosial media itu untuk pelayanan gitu ya. Yang paling hit sekarang sebetulnya itu adalah Instagram sama TikTok ya. TikTok itu bisa dipakai buat marketing, segmentasi, produk strategi, dan new product development itu untuk multi channel and digital marketing. Baik, ini ada salah satu contoh pekerjaan di Power BI ya, terkait dengan oke, terkait dengan descriptive analytic. Jadi kalau kita lihat di sini kaitannya dengan customer analytic gitu ya. Customer analytic seperti kita tahu di sini ya, ada marketing mix gitu ya, ada customer retention, social media segmentation gitu ya. Secara jelasnya sebetulnya kalau kita buka customer analytic ya, itu kita bisa tahu gitu ya. Contohnya siapa customer who are the customer acquired by the business today? Siapa customer yang akan ditarget pada pada proses bisnis atau pemasaran kita saat ini gitu ya. Nah, channelnya dari mana ya, closure time-nya ya, waktu-waktu yang bagus untuk menjual itu kan juga bisa. Dari sosial media biasanya mereka juga punya dashboard gitu ya. Termasuk misalkan YouTube ya, YouTube juga punya tuh. Nah, kalau Anda mungkin pernah terbiasa gitu ya, terbiasa ngonten gitu ya kan di bagian di bagian YouTube Studio itu kan ada juga disediakan analitiknya gitu ya, analitiknya. Di situ Anda bisa analisis gitu untuk tahu gitu sebetulnya video-video seperti apa atau mungkin konten-konten seperti apa yang eh, menarik untuk calon customer Anda. Di sini ada proses analitik, Anda bisa nyobain gitu ya. Dan inilah analitik yang ada di Google gitu. Contohnya misalkan saya bisa tahu view saya gitu ya, watch time-nya berapa lama gitu ya, subscriber-nya nambah atau tidak gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya yang dipakai oleh konten kreator. Makanya konten kreator kalau misalkan kita lihat apa namanya kalau Deddy Kobuzer itu apa ininya channel YouTube-nya lupa saya. Deddy Kobuzer apa channel YouTube-nya? Close the door itu Pak. Oh ya, Close the Door ya. Ya, Close the Door. Coba deh perhatikan. Saya kasih yang mana ya? Close the Door ini ya. Nah, ini. Misal nih, ini ada satu konten di sini nih. Nih,
Nah, coba nih. Di sini ada 28, 29, 31. Nah, oke. Coba perhatikan di 40 menit pertama itu kan ada cuplikan ya. Ada cuplikan dari Close the Door ini. Kenapa? Karena ternyata ternyata 40 menit lagi. 40 detik pertama itu adalah engagement paling tinggi gitu ya. Engagement paling tinggi dengan customer. Makanya makanya di beberapa content creator biasanya di 40 menit pertama itu 40 menit pertama itu mereka bikin ini, bikin highlight gitu ya. Bisa coba satu nih. Oke, kenapa 40 menit pertama gitu ya? Karena di 40 menit pertama itulah customer atau calon calon apa audiens kita itu gitu ya, melihat melihat ininya, melihat paling banyak gitu. Nah, di sini coba Anda lihat nih. Nah gitu. Jadi sekitaran beberapa menit pertama itu ada engagementnya sangat tinggi. Makanya di awal itu dia taruh gitu ya beberapa cuplikan atau highlight yang membuat customer dia tertarik nonton itu semua gitu. Nah, ini proses di video gitu ya. Tipikal retention gitu ya. Retention ini apakah customer itu tertarik atau tidak itu kita bisa lihat di sini. Berapa banyak customer yang pada menit segini nonton, pada menit segini nonton gitu itu kita bisa lihat gitu. Nah, gitu. Jadi kalau saya misal bikin video gitu ya untuk mahasiswa saya bisa lihat nih bagian-bagian mana yang di-skip oleh mahasiswa saya gitu. Jadi next time-nya ya mungkin saya tidak akan bikin lagi hal-hal yang begitu gitu. Nah, itu contohnya di video ya. Lalu ada profil dari new customer gitu ya. New customer terus channelnya apa saja gitu ya. Basic profilnya apa saja. Bahkan di YouTube ini sebetulnya kalau Anda lihat itu juga ada sumber-sumber datangnya itu dari mana gitu. Contohnya misalkan di sini nih dari external sites or apps gitu. Jadi dari aplikasi luar tidak langsung mengakses aplikasi YouTube-nya gitu ya. Ada dari ada dari how viewers find this video misalnya kita bisa lihat nih gitu. Jadi ada beberapa contoh contoh misalkan apakah dia mengaksesnya dari misalnya dari Google Classroom gitu ya ataukah mungkin langsung dari YouTube-nya. Lalu geografinya, gendernya ini juga juga bisa. Nah, kebetulan video yang saya bikin ini kan video yang cukup lama gitu ya. Jadi memang analitiknya sudah tidak ada. Tapi kalau kita mundurin misalkan dari tahun ya 2023 gitu misalkan, ya mungkin datanya juga juga tidak tersedia gitu ya. Tapi kalau Anda biasa jadi content creator pasti itu tahu gitu ya, analitik itu gitu. Nah, ini contohnya kalau di customer analytic kita bisa analisis gitu. Contoh di sini ada ada produk backpack gitu ya, ada belt, ada blouse, ada boots gitu ya. Nah, kita bisa hitung kondisi saat ini penjualan dari backpack, belt, blouse sama boots itu seperti apa. Lalu ini ada analisis pembelian berdasarkan lokasi di Montana berapa, California berapa, Idaho berapa, Illinois berapa, dan seterusnya. Nah, di sini ada analisis pengaruh diskon terhadap jenis pembelian di sini. Lalu ada preferensi pembayaran. Ternyata dari sini, deskriptif analitik, customer kita lebih senang membayar pakai credit card. Nah, gitu. Jadi, dari sini kan kita bisa tahu juga bahwa, oh ternyata kita cukup cukup meningkatkan pelayanan di credit card dan Venmo saja sebetulnya. Untuk cash sama PayPal itu kita bisa bisa skip dulu gitu ya. Gitu. Jadi, kita bisa prioritaskan pelayanan kita. Lalu berdasarkan umur ini berfluktuasi gitu ya, paling tinggi umur 41, bahkan yang umur 70 juga ada, 69 juga ada gitu ya, kita bisa lihat. Lalu pembasaran kategori ya, musim-musim gitu. Lalu gendernya ternyata laki-laki lebih banyak gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa oh kita bikin iklan yang laki-laki cukup tertarik gitu ya, karena memang pasar kita ternyata laki-laki gitu misalkan. Lalu di sini ada diskon ya, diskon kalau diskon diaplikasikan terhadap pembayaran hasilnya apa gitu ya. Lalu tipe pengiriman terbaik gitu. Ternyata dari pengiriman terbaik itu lebih bagus kita pakai free shipping gitu ya. Kalau free shipping itu apa namanya
kinerjanya lebih bagus gitu ya dibanding standar atau next day gitu. Gitu. Ya Anda pasti juga seneng dong kalau misalkan beli di Tokopedia gratis ongkir gitu kan itu lebih seneng gitu ya. Nah itu proses-proses customer analytic yang bisa dilakukan. Nah di buku itu Anda juga bisa lihat. Jadi kalau tertarik ngerjain data analitik, kalau misalkan terkait ngerjain customer analytic, ya itu ada first level user, second level user, sama third level user gitu. Di first level user Anda bisa lakukan analisis campaign gitu ya. Second level user ada CRM dan third level user itu ada cluster. Sedangkan berikutnya ada assistant manager, product manager sampai ke belakang third level user itu ada business head gitu. Semuanya punya punya ini, punya kelebihan sendiri-sendiri. Lalu untuk customer analytic ada engagement map yang bisa Anda kerjakan. Ya, contoh misalkan cross product holding. Ini cross product holding ini bisa dikerjakan untuk melihat gitu ya multiple holding of product. Jadi produk-produk mana, jenis-jenis produk mana saja itu yang sering dibeli oleh customer gitu ya. Atau mungkin bisa kita cross gitu. Contoh misalkan odol dengan sikat gigi gitu. Kita bisa cross tuh. Lalu ada product level of holding itu terkait dengan demografik gitu ya. Customer daerah ini sukanya apa, customer daerah ini sukanya apa gitu ya. Lalu ada attrition analysis. Ini sebetulnya mahasiswa saya, tugas akhirnya cukup banyak yang ngerjakan ini nih. Cross product holding ada, attrition analysis juga ada. Jadi ini melihat apakah customer yang yang tidak lagi gitu ya, tidak lagi engage ke perusahaan kita karena mereka menutup hubungan mereka dengan perusahaan kita. Nah, itu kita bisa lihat gitu, customer seperti apa. Nah, kalau dalam marketing ini Anda berguna nanti itu untuk bisa marketingnya nanya, Ibu kenapa tidak beli lagi gitu ya. Oh, ternyata produknya jelek atau mungkin dia penghasilannya turun dan lain sebagainya. Lalu cohort analisis ini ya bisa dipakai. Jadi ini semua sebetulnya konten-konten yang bisa ada di customer analytic gitu ya. Jadi customer analytic ada cross product holding analytic, product level holding analytic, ada attrition analysis, cohort analysis gitu ya. Terkait spesifik dan detail, sudut pandang detail tentang customer ya pada periode tertentu. Cross sell analysis ya ini cukup populer ya. Saya bilang mungkin ini cross sell analysis ini juga tugas akhir sakti ya. Karena cukup banyak juga mahasiswa saya ngerjain association rules contohnya kan. Itu kita mempaket-paketkan produk gitu berdasarkan perilaku customer dalam membeli produk tersebut. Lalu customer profitability analysis untuk mengetahui customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar buat perusahaan. Makanya kalau di bank kan itu ada kelompok-kelompok customer, misalkan gold gitu ya, platinum gitu ya, itu sebetulnya kan servisnya berbeda gitu ya. Karena bank itu tahu bahwa beberapa customer ini profit buat buat perusahaan mereka gitu ya. Jadi di servis lebih lebih baik gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka nggak narik uang mereka. Kalau mereka narik uang mereka, ya udah perusahaannya bisa goyang gitu. Lalu new customer analysis ya bisa kita pakai juga di sini customer spend analysis ini juga mahasiswa saya ada yang ngerjain. Berapa banyak sih sebetulnya eh, umur berapa banyak sih spend atau customer kita ngeluarin duit gitu ya dan pada rentang umur berapa saja gitu. Lalu ada resiko juga gitu. Nah, masing-masing bisa Anda bahas ya untuk customer analytic ini. Oke, ada pertanyaan? Selain bimbingan saya, mungkin yang tugas akhir dengan saya, teman-teman sekalian yang mungkin bimbingannya tidak dengan saya atau mungkin belum punya tugas akhir, apakah ada gitu ya yang tertarik ngerjain data analitik? Karena biasanya data analitik eh, selama ini gitu ya, ya cuman bimbingan saya saja yang ngerjakan gitu ya. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman yang dibimbing dosen lain pengen mengerjakan analitik ya bisa aja gitu. Saya pikir nggak masalah. Cukup panduannya sebetulnya buku Dina Bandu ini aja. Ada?
Nggak ada ya? Oke, baik. Dari mana ya? Nah, untuk untuk pertama gitu ya, saya mungkin cukup di customer analytic ini saja. Nanti saya minta teman-teman sekalian melanjutkan kerjaan Power BI-nya untuk descriptive analytic, tapi khusus untuk customer analytic saja. Ya, contoh bikin seperti ini gitu ya. Jadi diidentifikasi, nah pilih nih mana gitu. Misalkan mau bikin yang attrition analysis gitu ya, bisa cross sell analysis atau customer profitability analysis itu bisa bikin di Power BI-nya gitu ya. Butuh analitik yang seperti apa saja. Nanti kasih penjelasan sedikit, datanya boleh ambil dari apa? Datanya boleh ambil dari Kaggle, silakan aja. Ini kan cukup banyak nih data-data customer nih ya. Ini Anda bisa pakai untuk customer analytic. Ya ada mall juga nih, ada apa lagi nih? Mall customer analytic, customer segmentation, lalu new product juga ada nih. Cukup banyak lah bisa Anda pakai untuk bikin descriptive analytic di Power BI. Ada pertanyaan lagi? Tips dari Power BI ya. Pilih beberapa customer analytics dari Dina Bandu, lalu download data dari Kaggle atau website lain, dan buat dashboard analitik. Ini saya pasang setelah UTS saja ya. Ini di tanggal 31 aja. Itu. Nah, pada dasarnya pertemuan keempat sampai kelima kita cukup di descriptive analytics saja gitu ya. Materinya, saya pikir butuh waktu cukup panjang juga untuk membuat descriptive analytic itu. Jadi sisa waktu yang di pertemuan 4 sampai 5 Anda bisa mengerjakan tugas mandiri nanti ya. Eh, Sekaligus untuk pengganti pertemuan kita sebelumnya gitu. Dan nanti silakan diunggah, ditaruh di Google Classroom-nya. Mana sih tadi Google Classroom-nya? Ya, taruh di Google Classroom-nya untuk pengerjaan data analitik gitu. Waktunya cukup panjang, silakan manfaatkan gitu ya. Manfaatkan dashboard descriptive analytic ini untuk bisa belajar gitu ya. Nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7 minggu depan ya, saya gabung lagi. Nanti kita akan masuk ke analitik yang lain ya. Analitik yang lain. Jadi ini descriptive analytic untuk customer analytic ya. Saya spesifikin lagi. Nah, minggu depan yang populer itu sebetulnya satu lagi proses analitik yang biasa dikerjain mahasiswa, itu adalah ada supply chain analytic. Minggu depan saya akan bahas supply chain analytic gitu ya. Sampai untuk UTS-nya, kalau di data analitik itu bentuknya adalah project gitu ya. Bentuknya adalah project. Jadi nanti kita tidak melaksanakan UTS offline tatap muka, tapi bentuknya adalah project yang isinya itu adalah deskriptif analitik gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak, untuk proyek itu nanti individu apa kelompok ya Pak? Individu. Project individu Baik, nanti. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bikin bikin kurang lebih seperti ini nih.
Nah, bikin begini ya, tapi nanti ada penjelasannya, gitu, descriptive analytic. Nah, untuk predictive analytic, sorry, belum tampil ya. Untuk predictive analytic, nanti setelah UTS akan kita bahas. Nah, sekarang ini descriptive analytic dulu. Ya, descriptive analytic dulu. Nanti silakan dicoba, ya, dicoba, apa namanya, dicoba masing-masing gitu ya, masing-masing individu, ya, untuk tugasnya. Lalu untuk ujiannya nanti mungkin datasetnya dari saya, gitu. Datasetnya dari saya, silakan dibikin deskriptif analitiknya sesuai sesuai apa namanya, sesuai kajian kebutuhannya ya. Kita butuh apa saja gitu ya, nanti bisa dibikin dari sini. Nah, untuk prediktif analitik kurang lebih hasilnya akan sama gitu ya, cuman nanti kita akan menggunakan teknik data mining untuk salah satu contohnya loh, cluster lokasi, cluster musim dan seterusnya gitu ya. Nanti ini kita bahas setelah UTS. Oke? Ya, sisa waktunya silakan dimanfaatkan untuk belajar mandiri ya. Feel free kalau misalkan ada pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin mengerjakan tugas akhir, mungkin ini bisa bisa juga jadi exercising yang cukup bagus gitu ya dalam mengerjakan tugas akhirnya, sehingga sehingga nanti sekalian gitu kan tugas akhirnya bisa, terutama untuk yang tugas akhirnya mengerjakan dashboard gitu kan, itu bisa gitu ya, untuk bisa dihybridkan dengan mata kuliah ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kuliahnya bisa saya cukupkan gitu ya. Pada proses pengerjaan tugas, silakan feel free kalau misalkan Anda ingin bertanya gitu ya. Saya buka kesempatan seluas-luasnya, termasuk juga diskusi tentang tugas akhir yang berkaitan dengan data analitik, selain bimbingan saya tentunya gitu ya. Ya, silakan, saya sangat happy gitu ya. Tidak ada masalah gitu, silakan didiskusikan saja gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.